Assalamualaikum. Semangat merdeka belajar. Anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Ibu Alfi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi magnet. Nah, anak-anak, kita akan kembali lagi ke sekolah hari ini. Bagaimana perasaannya? Ya, selamat datang kembali di sekolah. Nah, di kelas Ibu, kita akan mendukung satu sama lain sambil belajar bersama ya. Nah, materi yang pertama adalah materi apa sih itu magnet? Magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetolitos yang berarti magnesia. Magnet merupakan logam yang bisa menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam, khususnya besi dan juga baja. Nah, magnet ini sangat berfungsi loh anak-anak. Yuk kita cari tahu bentuk-bentuk magnet dan juga fungsi-fungsinya ya. Nah, jenis-jenis magnet ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah magnet alam, yaitu magnet yang diperoleh dari barang tambang. Magnet jenis ini berupa logam yang sudah bersifat magnet dengan sendirinya. Yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah logam yang sengaja dibuat menjadi magnet oleh manusia. Nah, ini ada beberapa cara ya dalam membuat magnet buatan. Nah, pada magnet sering sekali kita jumpai simbol dengan huruf U dan S atau N dan S yang artinya U itu berarti kutub utara, S itu berarti kutub selatan, North atau N itu adalah kutub utara dan S atau South itu adalah kutub selatan. Nah, itulah setiap bidang magnet ujung-ujungnya itu mempunyai perbedaan kutub. Nah, kenapa harus berbeda? Karena ini akan berpengaruh sekali terhadap sifat-sifat magnet. Nah, bagaimana sih sifat-sifat magnet? Yuk kita cari tahu lebih dalam. Nah, sifat magnet yang pertama ialah mempunyai gaya tarik, terutama terhadap benda yang berbahan besi dan baja. Nah, magnet ini bisa menarik benda-benda loh yang bermuatan besi atau baja. Nah, seperti tadi kita beritahu bahwa magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kekuatan terbesar dari magnet berada pada kutub-kutubnya. Bisa menembus benda-benda tertentu, salah satunya yaitu benda yang tipis. Nah, kalau kita menarik magnet atau besi dengan dihalangi benda tipis, maka magnet tersebut akan tetap menempel loh, walaupun terhalang benda-benda tipis. Yang kelima, kutub-kutub senama magnet jika dikekatkan maka akan tolak-menolak. Contohnya kutub utara dengan kutub utara, maka mereka tidak akan mau menempel. Sama halnya jika kutub selatan dan kutub selatan didekatkan, mereka pun tidak mau menempel, mereka akan saling tolak-menolak. Dan yang terakhir, kutub-kutub tidak senama magnet jika dikekatkan akan tarik-menarik. Nah, ini artinya ketika kutubnya berbeda, mereka akan tarik-menarik atau saling menempel. Misalnya kutub utara dengan kutub selatan. Nah, ini adalah beberapa bentuk-bentuk magnet yang ada di sekitar kita ya anak-anak. Antara lain, magnet U merupakan jenis magnet yang bentuknya mirip dengan huruf U. Nah, di ujung-ujungnya itu terdapat dua kutub yang berbeda ya. Lalu yang berikutnya adalah magnet batang. Merupakan jenis magnet yang bentuknya mirip dengan batang, kubus, ataupun balok. Nah, ini biasanya bisa kita temukan di tempat-tempat penjualan barang mainan ataupun fotokopi. Bisa kalian beli magnet-magnet model magnet batang seperti ini. Terus yang berikutnya adalah magnet silinder. Merupakan jenis magnet yang bentuknya mirip dengan tabung yang panjang. Nah, ini seperti model-modelnya tongkat ya. Nah, magnet ini pun sama memiliki kedua kutub yang berbeda di ujung-ujungnya.
Lalu berikutnya ada magnet ladam yang merupakan jenis magnet yang berbentuk tapal kuda. Nah, anak-anak tahu kan bentuk tapal kuda? Ya, betul. Modelnya memang seperti huruf U, tapi dia lebih melengkung ya di ujung-ujungnya. Lalu ada magnet jarum, merupakan jenis magnet yang bentuknya mirip sekali dengan jarum kompas. Dan masing-masing kutubnya runcing. Nah, ini bisa kita lihat pada jarum di kompas ya anak-anak. Terus ada magnet lingkaran, merupakan magnet yang bentuknya berupa lingkaran. Dan yang terakhir adalah magnet cincin, yaitu magnet yang bentuknya seperti cincin. Wow, ini bisa kita modifikasi nih jadi cincin ya, dipakai di jari kita. Nah, anak-anak, coba sampai di sini ada yang mau bertanya kah? Kalau mau bertanya, angkat tangannya ya. Nah, anak-anak, berikut beberapa contoh benda-benda di sekitar kita yang menggunakan magnet sebagai bahan dalam pembuatannya. Antara lain adalah satu, kompas. Nah, ini menggunakan magnet ya. Lalu pintu kulkas, dinamo sepeda, obeng, gunting, dan juga pengeras suara atau speaker. Nah, barang-barang ini mengandung magnet untuk mendukung kinerja mereka ya. Contohnya seperti kompas. Nah, kompas ini berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin mana yang menunjukkan arah mata angin kutub utara atau utara. Nah, pada medan magnet ini arah mata angin ditunjukkan dengan jarum kompas yang berada di atasnya. Nah, di situ terdapat magnet yang selalu menunjukkan ke arah utara sesuai dengan kutubnya. Lalu berikutnya pintu kulkas. Nah, pintu kulkas itu ketika akan dibuka dan ditutup kembali, pintunya akan menempel. Nah, itulah fungsinya magnet yang berada di pintu kulkas. Lalu di dinamo sepeda, magnet itu berfungsi untuk magnet berfungsi untuk mendukung kinerja mereka sama seperti obeng, gunting, dan lain-lainnya. Jadi, magnet berfungsi untuk membantu pekerjaan kita ya anak-anak ya. Nah, coba kalian cari tahu barang-barang apa lagi ya yang mengandung magnet di sekitar kita. Yuk kita cari tahu yuk. Nanti boleh kamu tuliskan di buku tugasmu atau buku latihan ya. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Kerjakan soal di samping dengan jawaban yang tepat dan benar. Jelaskanlah asal-usul dari pengertian magnet. 2. Apa yang dimaksud dengan magnet alam dan magnet buatan? Yang ketiga, jelaskan simbol-simbol yang terdapat dalam magnet. 4. Tuliskan 3 sifat magnet yang kamu ketahui. Dan yang terakhir adalah sebutkan manfaat magnet yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kerjakan di buku tulismu. Jangan lupa beri nama dan tanggal hari ini ya anak-anak ya. Setelah itu nanti kita kumpulkan. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Salam.